Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala dawuh ngendika itu ya dawuh itu berkata. Syekh pengarang kitab julukanane Kiai pengarang kitab ini Hikam, Kiai Hikam Iskandari Mesir. Pada lahiran yang Spanyol tapi menangin yang Mesir. Baghdad lawas bareng karo zaman Sultan Harun ar-Rasyid, zaman Abu Nawas pas maju-majunya pendidikan Islam. Bersahabat para karo Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu ya khalifah dari Bani Abbasiyah. Ini melihat dia pirang-pirang ya, sugih belaratan ya wali sugih tapi zuhud. Maknane zuhud begini. Itu wong sing adem karo perkara dunia. Walaupun dunyane wis ora ketung lah. Karena mau ngetung kaya kuwi. Sugih wis ngintil dunia kuwi. Ngembang dhewek. Sugih ke wali sing sugih terakhir iki Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Muhyiddin. Ya karena sugih iyalah karena tetapi orang dipengaruhi din kesugihanane kuwi maknane zuhud. Nah, ketuane wong zuhud ke sahabat Umar. Ya sugih dadi khalifatur rasyidin ulul amri. Yo jabatane paling dhuwur di masane tetapi ora sama sekali ora dipengaruhi setitik pun di jabatane, justru merasa wedi terus, rasa takut yang terus menerus menjadi pemimpin manakala dia dihujat oleh sebagian rakyatnya yang tidak diketahui. Bahwa pemimpinannya wong semono ku muter-muter terus. Blusukan iki tapi blusukan bener. Ora blusukan pengen dadi presiden ora. Blusukan bener. Di sing turu mangan. Ya mulai siji nang waktu ning desa sebagian apa para kaya asrif Madinah sahabat Umar ya bengi dikawal di sahabat sahabat Ibnu Mas'ud donge mlaku anak ya kono janda anake telu ya kludak-kludik liwet lah kasih diliwet masak tidak ada jadi masak banyu bae tapi kludak nggo anake ya kono lah kabar lah kasih dimasak cuma pancine bae panci aja diisi air aduh anaknya nunggu padahal kasih dimasak bayangaken sambil hujat sahabat Umar aja dia pemimpin kayak gitu temen apa begini aduh nggak merhatui rakyatnya begini sahabat Umar sahabat masih ngorokakan ninjakan assalamualaikum nabi sedurunge ngutus disit nang njepit beras gandum ya dudu beras gandum karung karo roti karo apa mulai anaknya durung pada mangan janda. Jadi rokakan assalamualaikum salam. Tadi apa yang dibicarakan ibu
Nah kita ini punya pemimpin begini, sahabat Umar menang. Aduh ya. Ya sehingga gue beciku gue ini kan. Sing hujat janda maning ada. Asik. Jadi durung terus itu ngomongaken sapa ning ngarepanane kae. Jadi wis ora suwe teka gandume. Waalaikum janda. Enggak takon lah ini. Kenapa tiba-tiba datang sekian banyaknya makanan? Mungkin dengan dasar ini ibu bisa memaafkan. Gitu. Ini dari orang yang sampean hujat ini. Ya. Takoni baru panjenengan salar sesinten ya. Sampai ini dari mana siapa sebenarnya ya sahabat. Aku yang tadi sampai bicarakan hujat gemeter janda. Tidak semuanya bisa dilihat ya. Sekian banyaknya rakyat berjauhan rumah. Namun tetap itu adalah kesalahan kami sebagai pemimpin dan tanggung jawab saya sebagai pemimpin juga. Itulah resikonya. Saya selamat ya Pak, ada harus bicara Kanjeng Nabi mulai wong bener ki dihujati bae dingo wis ke tempat genai kan dihujati terus Kanjeng Nabi dihujati wong Yahudi wong ngemis ya wong ning pasar ya. Padahal didulangi bae sabadina tapi karo ngandakaken kebiasaan kebiasaan Muhammad ku ora bener wae iki tukang sihir macam hal. Harun dulang harus dikandak-kandak. Sing kandak yang cerita pengemis. Yang dihujat orang yang menyuapi ya kan lucu ya. Iya begitu sekian tahun lawan. Sorana sing dulangi mani baru kehilangan gak ada yang nyuapin. Aja Nabi pesan ini sahabat Abu Bakarnya Gusti Allah manggil jemput aku tolong lanjutkan dimain mangan disuapin wong mis sini tikungan pasar ya. Aduh kayak wong tikungan kayak kono ya wong perapatan kurang ajar ya. Ngaji di perapatan bi kamu jangan di tikungan ya. Ini Kanjeng Nabi meninggal ganti sahabat Abu Bakar beberapa bulan kemudian. Nah, cara sajen ya, peka wong picek peka orang Buddha. Loh, cara nyuapanya lain. Kamu siapa ya? Takon wong ngemis ya. Aku sahabat, teman yang selama ini menyuapin sampean. Loh, emangnya siapa? Itu Muhammad Rasulullah. Setiap hari nyuapin sampean ceritakan wong Yahudi. Aduh langsung lempuruk lemes dedes ya Allah. Islam itu kayak gue, Islam itu kayak gue. Islam itu benar-benar bersih kan. Kawan-kawan benar-benar Islam itu wis jelas memang Gusti Allah wis njamin wong benar-benar Islam mungkin pas jaminan ya surga. Benar-benar muslim pasti surga, benar-benar iman pasti beriman pasti surga wis bahasane kono dibahas. Ini kan. Ya kenapa disiksa? Wong mukmin disiksa ya iya karena campuran
orang murni mukmin, tidak murni muslim. Sebagian Yahudi, sebagian Majusi, sebagian Nasrani, sebagian musyrik. Itulah jiwa manusia. Dendam sama orang itu jiwanya Yahudi. Mengandalkan kehebatan orang itu Nasrani. Membangga-banggakan tuanya itu Nasrani jiwanya. Begitu. Mengandalkan kepada sesuatu yang diandalkan kayak anak gue itu musyrik. Aja musyrik itu penyembah berhala. Itu wujudnya begitu. Hakikatnya ya musyrik syirik itu banyak yang kita lakukan tanpa kita mengertinya. Nah, itu yang akan disiksa nanti, dikupas sampai sebersih-bersihnya di neraka nanti. Itulah Quran, begitu hakikatnya. Kita menceritakan tentang sikap wong Yahudi yang benci kepada orang beriman. Surat Al-Baqarah ceritakan Baqarah Yahudi yang mengatakan Yahudi. Terus ada untuk orang yang sedang berdekatan kepada orang mukmin, wong Nasrani karena anak persamaan kitab sebenarnya. Tetapi ya kitab yang begitu. Ya monane akeh wong Nasrani mlebu Islam ku akeh. Sing ketemu oleh hidayah akeh. Nah, itu bentuk dohiriahnya begitu. Syahwat karo wong beriman, bencinya kepada nasihat, ya itu sudah. Ya, itu Yahudi. Mulai jare wong Yahudi, jare setan biarkan mereka ngaku Islam, tetapi jiwanya Yahudi. Jiwanya musyrik, jiwanya munafik, jiwanya itu Nasrani. Terus akibat bakal lawas yang lawas, disiksa ning akhirat ndasik wong-wong muslim, wong mukmin asli. Belah sing ditawaka kenting wasi mengkono ning Syekh Hasan Basri gurune. Wasi ke wong Yahudi mlebu Islam, tapi dibalik maning. Setelah sekian lawas berguru ning Imam Basri itu ya itu Asy'ariyah ngono. Yang merakit tauhid itu ya Imam Asy'ari yang dia murid arane wasi wong Yahudi. Berdebatan, keinginannya yang sudah mengaku iman ya seperti suarganya. Dijawab dengan Imam Asy'ari dengan dalil-dalil yang sudah menyata dalam arti, tapi tetap baik orang terima. Wong Yahudi orang dia ada berdiri takrama ning guru nih wong tua. Jadi orang bisa dinasehati ning ulama syawat. Yang kiai ora seneng akeh. Dudu Yahudi sing agama Yahudi pe wong Islame akeh sing ora seneng, banyak yang tidak suka dengan nasihat para ulama. Itu sudah banyak ini zamannya. Pasti kalau mereka suka mereka tunduk kepada agama dan mengikuti ulama. Kebanyakan kenyataannya ya sudah begitu. Orang Islam ya banyak yang mabuk, juga banyak yang judi ya tidak sedikit. Yang hasud yang apa, nah monggo nah. Ada yang aneh, ada yang ngedeng mana ini menyolok, ada yang tidak. Yang tidak itu memakan hati, memakan jiwa, rusak imannya, ada yang dirusak Islamnya. Dirusak Islamnya ya itu sudah tidak selasola wala solo. Walakin kadzdzaba wa tawalla, terus berdusta dan berdusta.
akeh dari hari ndeleng mono sedih kadang. Aku nemen ning dunia wis. Aduh, ya itulah sing dia maksud kullu mauludi yuladu ala fitrah. Pengertian umum gue manane mesti sifat omongaken engko. Namun ora bisik bocah sotan wik ning sira khene. Yang jadi pengeras suara menjebarkan tentang isi hadis itu. Ya kan, ya wong artine kan begitu, ini bapaknya Yahudi ya anaknya ya Yahudi. Ya orang tuanya Nasrani, anaknya ikut Nasrani juga, Islam ya. Nah, itu. Yang dimaksud dalam hadis itu bukan begitu maksudnya. Makna yang hakikatnya, kalau makna dohirianya ya begitu mirip. Sebatas itu. Kullu maulidi yuladu ala fitrah fa abawahu yumajusi wa yuwahudi wa yunasrani. Bapaknya lah sing dadakaken anake moya dadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, menjadi musyrik, itu orang bapaknya. Bukan ibunya, yang coba bapaknya. Aduh, Masya Allah, ini tugasnya mau tua ya. Nah, khairul durung anak pelajaran di sini. Tapi harus militan, kalau dilatih di MAM wis. Cuma kelibatan militan ini. Ya, alhamdulillah rulnya pengalaman ya arane. Nakala kependidikan emang nakala kamu ngelatih. Mau dikebuk karo lingkar pangeran ya silakan mah ning carane ceder astagfirullah kala kau sen. Sejarah militer ora ana wis. Nek wong beruntung kok jadi murid darul. Wah, alhamdulillah. Tinggal sejarah. Saya anak. Az-zuhadu idza mudihu anqabidu li syuhudihim sana'a minal khalqi wal arifun idza mudihu beda imbas itu li syuhudihim dzalika minal malikil haqq. Az-zuhad wong-wong kang zuhud tadi sing dibicarakan ya Bapak iki. Wong kang adem hatinya, sejuk, tidak terpengaruh sedikitpun oleh kekayaan dan jabatan. Mun idza mudihu ketika dia mendapatkan pujian dari masyarakat itu angko batu. Apa susah? Nggak terima hatinya. Dipuji nggak terima. Itu sikapnya orang-orang zuhud, tidak mau dipuji. Kemudian nempuh zuhud wis kengelan. Menempuh zuhud aja sudah betul orang bukan karena paringan karunia Allah ndak bisa bin kamu jadi sini. Pasti ya dipuji itu ya yang disukai, ya paling seneng itu. Ketika dihujat ya kamu begitu tidak senang. Begitu kamu dipuji ya itu makanannya. Untuk menempuh zuhud ini ya tidak sedikit latihan muraqabah benar-benar penghambaan ini Gusti Allah benar-benar. Iya siapa nih uang ya. Kadang-kadang direpot, apa luar biasa kadang-kadang repot ini. Diparing karunia kesugihan, tapi seorang mikirin ini sugihan. Mana sahabat Umar ke
3/4 hartanya sedekahkan ini kanggo peperangan penyebaran agama Islam. Gawe susah mau ini ya harusnya ya malah diluru kan. Wong amat umum ya malah dicari. Ketika dicari sudah didapatkan, menjadikan kesusahan kok orang kerasa. Kenapa? Ya karena orang disyukuri. Ya, intinya karena tidak disyukuri, maka kekayaan itu menjadi siksanya. Tapi nek disyukuri lho dadi kenikmatanane. Sing itu gawe syukuran ketika mendapatkan nikmat dari Allah itu susahnya di situ. Pas dapat nikmat, pas kita susah untuk bersyukur. Artinya hampa bersyukur. Nah, kalau andai kata setiap nikmatnya Allah kita bisa mensyukuri, itu betul-betul kita mendapatkan apa? Bagian yang agung dari Allah karena mendapatkan 2 bagian. Sudah mendapatkan karunia di dunia, kenikmatan di dunia sudah. Ditambah lebih-lebih kenikmatan di akhirat, yaitu bersyukur. Itu kenikmatan akhirat. Ungkapan pembuktiannya nanti. Makanya baru ada rasa di jiwa. Nah nanti diungkapkan kegembiraan jiwa itu nanti ya. Kok kejuhaju latihannya suwe itu nggak. Kon dia mobil dari kali merasakan ketika uang diselamatkan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ketika diberi kekayaan diuji kekayaan lalu resah hatinya. Nah keresahan itu menjadikan dia lari kepada Allah. Jadi walau alam ya. Kebayangnya diri loro, dia loro sudah punya 2 ingin tambah bermacam-macam. Namanya menambahkan siksanya nanti. Anda baik dengan rezeki umur panjang dipanjangkan di dunia, kadang-kadang untuk memanjangkan siksanya kelak di akhirat. Ada yang usianya sedikit tapi akan mendapatkan kemuliaan. Ada yang usianya panjang mendapatkan kemuliaan juga mendapatkan kenikmatan dunia akhirat banyak. Ada itu betul-betul Allah menentukan akhirul lima yasa wa yu'adzimu ma yasa. Nah, wong juhud itu, orang-orang juhud itu pun begitu. Kalau mendapat pujian, alhamdulillah, betul-betul dermawan mungkin ya. Tuh, sumbangannya di mana-mana. Krungu telingamu dengar. Oh iyalah. Kalau bukan aku siapa lagi? Coba kamu dihujat. Nah itu begini tuh apa? Ngipri dia. Tidak karuan. Kekayaannya itu harus tahu ngipri. Ya babi ngepet. Ya. Itu nggak benar tuh apa? Berhubungan sama jin macam-macam ya. Apa dongkol enggak? Kurang aja apa ini kayak ada gitu. Atau kamu kadang-kadang kamu dihujat, diceritakan pelit, bakhil. Padahal kamu banyak sedekah yang tidak terlihat. Namun ketika kamu dihujat, kamu ingin mengemukakan. Nah itu juga tidak baik. Itu ujian. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat adalah ujian dari Allah, diuji. Ya orang itu kalau kaya diuji, paham? Makanya kekayaan itu ujian, Rul. Kalau sudah kaya diuji, tetap begitu, tidak menjadi menambah keimanan, maka Allah akan mencoba. Nah, bala arane. Bala berupa sakit.
Nek ujian berupa kekayaan, kenikmatan. Ya, beda. Orang itu diuji dulu baru dicoba. Setelah diuji dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, ternyata semakin jauh, semakin kaya, semakin lupa kepadaku. Allah masih penuh dengan kasih sayang, maka dicoba dengan bala, sakit. Enggak lama, hilang kekayaan itu. Hanya dengan satu duri ikan yang tertancap di tenggorokan. Iya, ini dijual, itu dijual demi menopang hidup. Enggak lama begitu. Tidak juga sadar, ya wis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah terakhir surat. Sendanya. Tujuannya supaya ilahi raji'un, kembali kepada Allah. Tujuannya supaya kembali. Bagaimana Allah mencoba kepada Bani Israel, ditulungi, coba. Wajahaba abna'akum wa yasahyu nisa'akum. Dipateni anak lanange kabeh. Iku coba sing Gusti Allah. Allah menghidupkan Fir'aun, tujuannya menjadi ujian bagi orang-orang Bani Israel di Mesir. Ditulung ti Gusti Allah, diselametkan, dihadiraken utusanane Nabi Musa. Mulane bener-bener bangkange wong Bani Israel kurang ajar ini. Berkali-kali diampuni, berkali-kali juga mendustai Bani Israel. Jadi siapa wong ya siapa orangnya yang tega melihat anaknya, iya, anaknya dipotong, dibunuh di hadapan kedua orang tuanya. Bapaknya ada yang dipotong kakinya, potong tangannya ketika melawan. Fakoto ayadayu arjulihi. Nah, kabeh semua itu adalah ujian dari Allah. Tujuannya supaya memohon ampunan kepada, bantuan ampunan kepada Allah. Diampuni, dibantu, datanglah utusan. Kalahlah Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan, mengaku-ngaku hebat. Masa Tuhan tenggelamkan air mati? Habislah masa kekejaman Fir'aun. Bahagialah Bani Israel beralih ke Palestina. Tetapi yang mengkonon manusia itu Allah menceritakan bagaimana sikapnya di Al-Quran diceritakan. Ya sama. Tuh, Israel orang-orang Manggar pun begitu, sama. Kita di sini ya begitu. Berkali-kali ujian, berkali-kali peringatan, tidak juga sadar. Hanya sebagian orang-orang mendapatkan karunia rahmat dari Allah. Alhamdulillah. Karena wong pada kubur. Bahkan, masya Allah, ya, nikmat, berbagai nikmat, negara aman, daerah aman, tidak ada konflik, itu kenikmatan dari Allah. Tetapi kubur tetap bertambah-tambah. Namun tidak sadar, itu adalah kenikmatan agung dari Allah. Makanya jangan aja sampai ditimpa bala. Kalau dibikin daerah ini daerah konflik, jangan sampai, masya Allah, sengsara benar. Artinya konon baru merasakan sengsara, orang aman, maling di mana-mana, iya merasa nggak nyaman hidup juga. Bapak di Jawa itu begitu, motor kalau nggak dibawa ke dalam rumah itu pun tidur aja pikiran kalau motor baru, motor mahal. Iya, karena sering kejadian begitu. Itu daerah tidak aman begitu, merusak pikiran. Kita di sini, di pinggir-pinggir jalan, mana ada begitu. Alhamdulillah, tuh ini kenikmatan dari Allah. Namun tidak menyadari kita berada dalam begitu. Wahadal baladil amin. Inilah daerah yang
aman diamanaken di Gusti Allah. Aduh, masyaallah ya zuhud. Belajar titik-titik benci karo pujian. Kenapa? Karena pujian itu jare Kanjeng Nabi nyekik motong leher. Bagaikan motong leher, dipotong lehere wong. Karena wong dipuji ku merusak keimanan, hancur. Kalau belum tahu cara menolaknya. Tapi ya susah begitu. Butuh latihan terus-menerus. Supaya ketika ada pujian kita sadar. Begitu kita, tapi kadang-kadang ketika datang pujian kita tidak sadar. Sadarnya nanti 2 hari kemudian ya, baru astagfirullahaladzim. Baru setelah pujiannya dimakan. Begitu. Memang itu adalah hakku untuk dipuji. Kata nafsu begitu.